Peresmian bangunan bangsal pengolahan cabai dan syukuran bantuan pemerintah dan BUMN tahun anggaran 2022 digelar. Sekaligus panen dan tanam cabai, serta penaburan bibit ikan di Gapoktan Kayu Baimbai, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Bangunan bangsal pengolahan cabai diresmikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Haji Syamsir Rahman bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias dan Analis Kebijakan Madya Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ermia Sotiesi. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menjelaskan, bantuan bangsal untuk hortikultura tersebut yakni peralatan pengering, penghancur, sampai pengolahan khusus untuk cabai. Selain menanam padi, jagung, dan kedelai, di Desa Simpang 4 ini dikhususkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai. Syamsir berharap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk menjadikan Desa Simpang 4 sebagai daerah agrowisata dan produk olahannya akan disebarluaskan. Selain bantuan dari pemerintah, juga ada bantuan dari PLN untuk pembibitan ikan papuyu secara elektrik. Hari ini kita di Desa 3A ini bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura, kita melaksanakan penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian, yaitu berupa bangsal, kemudian juga ada bantuan lainnya untuk hortikultura, yaitu untuk peralatan pengering, penghancur, sampai dengan nanti pengolahan untuk khususnya tanaman cabai. Kenapa ini lokasi ini yang kita berikan? Karena lokasi ini adalah lokasi yang memang sudah kita lokasikan, kita tempatkan nantinya untuk tanaman hortikultura. Selain padi, jagung, kedelai, di sini khusus untuk hortikultura. Tidak hanya Kabupaten Banjar yang mendapatkan, tapi juga ada Kabupaten Kapin, kemudian Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Batola. Kita berharap apa yang diberikan oleh pengolahan ini, bangsal dan lain-lain, ada sprinkle, kemudian juga ada bibit, ini bisa dijaga dan dipelihara oleh petani. Karena dengan nilai yang hampir 500 juta, setengah miliar ini sangat sulit kita mendapatkannya. Tetapi kita berharap dengan bantuan seperti ini, petani kita bisa tambah maju. Saya berkeinginan bahwa tidak hanya untuk kelompok ini saja, tapi alat ini bisa digunakan oleh kelompok-kelompok lainnya nanti yang juga masuk ke lokasi ini. Lokasi ini saya berharap ke depan kerjasama dengan PKK Kabupaten Banjar nanti menjadi daerah wisata. Selain juga daerah wisata, kita akan produknya akan kita buka lagi. Tadi ada bantuan dari PLN berupa untuk pembibitan ikan papuyu dengan menggunakan elektrik, sehingga berharap ini bisa lebih maju Kabupaten Banjar. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pengawasan dan bimbingan dinas provinsi. Oh ya, jadi alat semua ini untuk pengawasannya tetap kita awasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi, kemudian juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Pak Gubernur, Pak Mendirin menyampaikan bahwa untuk petani harus kita berikan semaksimal mungkin, dan beliau meminta petani tetap didampingi, jangan dibiarkan petani sendiri, karena petanilah pejuang pangan, petanilah yang memberi kita kebutuhan hidup kita sampai dengan akhir hayat. Dan beliau berpesan, selain itu kita harus menanam, panen, menanam, panen, tanam lagi, panen lagi. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengaku bangga dengan Gapoktan Kayu Baimbai beserta seluruh anggota, karena tetap dengan kultur masyarakat Kabupaten Banjar bekerja di bidang pertanian. Terkhusus juga mewakili dari pemerintah daerah, hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta bantuan yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan barokah, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sejatinya suatu amanah itu adalah hal yang harus kita bina dan kita jaga. Rasa-rasanya sebaik apapun pemerintah daerah, sebaik apapun mitra dari pemerintah, apabila mana kita tidak bersinergi, tidak bekerja bersama. Ya, Bapak Ibu, kalau dalam maju mandiri agamis, hakikatnya begini, karena coba saja pegang pulpen, pegang kertas, pegang handphone, bisa nggak Bapak Ibu begini?
Gak bisa. Ini artinya, hakikatnya kami ingin bekerja bersama, melepaskan seluruh ego sektoral untuk sama-sama atas kemajuan masyarakat Kabupaten Banjar dan secara meluas Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dari itu lahirlah Mars Manis yang tadi kita dengarkan. Itu insya Allah juga, kalau murid ini tentu tidak jauh dari gurunya. Sebenarnya gurunya adalah Pak Gubernur dan jajaran. Beliau punya Mars Bergerak. Kami berupaya mengikuti jejak langkah-langkah pemimpin yang tentu menginspirasi, salah satunya menciptakan Mars Manis. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Simpang 4 dan di desa, kalau ada kegiatan tolong jangan dilupakan Indonesia Raya, Mars Bergerak dan Mars Manis ya. Penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan diserahkan kepada Gapoktan Kayu Baimbai Kabupaten Banjar dan Kelompok Tani Hidup Makmur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, bantuan sarana pengolahan hortikultura solar dryer kepada Poktan Karya Baru Kabupaten Tapin dan bantuan prasarana budidaya sayuran atau kubung jamur untuk Poktan Makmur Kabupaten Batola. Umar Faidillah, Suara Banjar, melaporkan.